untuk Bapak Ibu guru semua yang sudah hadir dan berkenan untuk mengikuti sosialisasi mengenai diseminasi budaya positif. Oke, ini merupakan materi di modul 1.4 atau modul akhir di modul 1 pendidikan guru penggerak. Oke. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini itu ada pertanyaan yang harus dijawab dengan jujur. Jawab aja apa adanya. Apakah pemberian hukuman dapat membuat anak jerak? Benar atau salah? Sepakat atau tidak? Tergantung. Sepakat? Tidak sepakat. Oke. Kedua, apakah memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak juga. Belum tentu berarti ya Pak ya. Oke, siap. Terus yang ketiga, guru harus mampu memberi solusi pada semua masalah siswa. Sepakat? Oke, betul, benar ya. Berarti yang keempat, benarkah guru harus berperan sebagai teman siswa? Oke, siap. Lanjut. Positif mindset. Budaya positif adalah mewujudkan keyakinan atau nilai universal yang diterapkan di sekolah. Contoh budaya positif yaitu peduli, disiplin, jujur. Biasanya ini berkaitan dengan 6 pilar profil pelajar Pancasila. Oke, selanjutnya konsep inti untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, jadi dari si modul 1.4 ini kita akan mempelajari 6 ini. Ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas atau sekolah, keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol sebagai guru, yang keenam segitiga restitusi. Dari keenam ini yang mana yang belum pernah Bapak Ibu guru dengar? Yang mana? Segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Karena yang 1 sampai 5 sudah sering, mungkin sudah pernah dilakukan tapi belum tahu namanya apa. Gitu ya. Oke, lanjut. Game, cobalah buka. Nah, kita coba pasang-pasangan atau boleh bertiga ini berdua. Saya nggak ada pasangannya. Oke, di sini diminta untuk salah satu temannya menggenggam tangannya. Jadi tangannya digenggam sendiri, Jadi, tapi digenggam sendiri. Jadi teman yang lain itu berusaha membuka. Sedangkan teman yang mau membuka itu bisa melakukan dengan cara rayuan, songgokan atau paksaan bagaimanapun caranya supaya tangan itu terbuka. Boleh Pak, silakan. Nah, yang menggenggam tangan, yang menggenggam tangan itu bayangkan kalau sedang apanya? Bayangkan nih Bapak Ibu guru sedang menggenggam sesuatu yang berharga. Ya, jadi temannya itu akan mencoba membuka sesuatu yang berharga tersebut. Oke, bisa dicoba? Oke, silakan. Berarti Bu Evi pasangannya sama. Oke, salah satu aja. Siapa yang mau genggam tangan? Oke, tangannya Bu Dwi. Berarti Bu Evi silakan buka dengan berbagai cara. Boleh dirayu, disogok kasih uang, atau paksaan dipaksa. Ayo rayu aja. Oke. Boleh, silakan. Nggak usah, saya nggak usah. Pak Evan udah bisa buka belum tangannya? Apa saya paksa ya? Bu Marcel berarti buka tangan tangannya Pak Evan. Nah, gimana caranya sponsor? Ambil tangan sampai bawah. Oke. Itu bukan titik-titik. Caranya bagaimana? Walaupun dikelitik itu. Ya,
Bu Evi sama Bu Dwi. Dwi. Bu Dwi kan yang mengepal tangan. Jadi kontrol itu adanya di Bu Evi apa di Bu Dwi? Adanya di Bu Dwi, karena Bu Dwi lah yang megang kendali kontrolnya. Kalau Bu Dwi mengizinkan buat buka, maka akan membukanya. Tapi kalau Bu Dwi enggak, saya tidak akan membukanya. Betul ya. Gitulah. Itu artinya dari pola pikir dan kontrolnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah kita sebagai guru sudah merasa mengontrol siswa? Sudah. Oke, sepakat. Yang kedua, apakah mengkritik siswa akan meningkatkan prestasi siswa? Oke, boleh, berarti tergantung ya Pak ya? Enggak juga. Oke, siap. Cara merubah stimulus respon ke teori kontrol. Jadi ada beberapa kalimat yang dapat diubah dengan menggunakan teori kontrol. Misal yang pertama, setiap orang memiliki pandangan yang sama. Tapi teori kontrol itu mengganti dengan orang lain memiliki pandangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari kesalahan. Teori kontrolnya, setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Ada hal penting yang saya garis bawah, itu bagian bawah. Pola pikir menang kalah dengan pola pikir menang-menang. Kalau dulu biasanya berpikirnya seperti ini, kalau tidak menang ya kalah. Kalau tidak kalah ya menang. Tapi ternyata itu di teori kontrol pola pikirnya menang-menang. Walaupun dia kalah, dia sudah menjadi menang. Nah, kenapa? Karena di balik di kalimat yang kedua, setiap perilaku pasti memiliki tujuannya. Oke, selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan kesadaran budaya positif, di mana muncul dari diri sendiri. Sedangkan nilai-nilai kebajikan itu tertuju pada 6 profil pelajar Pancasila. 6 profil pelajar Pancasila yang mana? Yang suka dinyanyiin anak-anak. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, ada teman. Oke, next. Nah, motivasi, kurang jelas ya. Motivasi, saya bacain ya. Motivasi perilaku manusia. Manusia akan berperilaku karena adanya motivasi. Motivasi itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru yang mana nih motivasinya? Iya. Makanya saya baca Pak. Yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri atau menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira selama ini Bapak atau Bu Guru motivasi tergeraknya yang mana? Karena yang mana? Yang ketiga. bisa. Jadi kan orang tersebut jadi apa tadi? Jadi mereka yang Menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, sepakat ya, geser. Lalu yang mana yang baik? Apakah hukuman atau konsekuensi atau restitusi? Kira-kira tebak dulu nih Bu. Yang mana? Ini nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Konsekuensi. Yang mana? Konsekuensi. Ya kalau bertanggung, berbuat bertanggung jawab ya. Ya, oke. Konsekuensi. Siap, lanjut. Nah, inilah penjelasan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, suatu tindakan tidak terencana bersifat satu arah tanpa kesepakatan, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Jadi itu bertindak secara otomatis. Tiba-tiba langsung. Nah, tiba-tiba gitu ya. kamu saya hukum, tiba-tiba seperti itu spontan. Kalau konsekuensi, tindakan yang bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensinya, tetap dibuat, tetapi dibuat oleh guru tidak. Kalau konsekuensi itu dia dibuat oleh guru. Betul. Walaupun sebelumnya sudah dikasih tahu, misal gini, nah tidak boleh bercanda ya, nanti biasanya saya kayak gini Bu Guru. Nah
tidak boleh bercanda ya, nanti namanya bisa ditulis di papan tulis. Yang namanya di papan tulis berarti tidak boleh istirahat. Nah, itu maksudnya konsekuensi. Karena hukumannya dari AD. Gitu. Terus itu pun udah dikasih tahu sebelumnya. Kalau kamu melanggar berarti hukumannya seperti itu. Sedangkan yang restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Itu yang susah. Nah, Ada pusingnya lah saya. betul. Oke, kita geser ya Bu. Ya, hati sih deh SD mama nih. Nah, ini ada tebak-tebakan Bu. Apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, menuliskan kalimat saya tidak akan terlambat lagi datang ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi ini? Hukuman. Oke. Yang kedua, lari 3 kali lapangan Hukuman. sekolah karena datang terlambat. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat olehnya di atas meja. Konsekuensi. Sip, sepakat. Oke, geser. Ada yang salah. Peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, inilah sekarang istilahnya yang diganti. Apa itu peraturan, apa itu keyakinan kelas? Nanti ada di slide selanjutnya. Ini penjelasannya. Saat ini istilah peraturan lebih tepat diganti dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, Boleh dibuat satu. kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru atau sekolah, kalau keyakinan kelas itu disepakati oleh murid. Oke, siap. Kita nanti dengan Kenapa? Karena Tidak ketemu. benar penjelasannya Bu Hilda. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan kelas biasanya dibuat oleh guru atau sekolah saja yang bersifat satu arah. Jadi dia tidak mau mendengar masukan atau apa yang diinginkan oleh muridnya atau orang tuanya. Oke, lanjut. Prosedur membuat keyakinan kelas ada di beberapa kelas kita, sudah ada contoh dari keyakinan kelas ya Bapak Ibu guru ya. Oke, yang pertama, mempersilahkan semua siswa memunculkan ide tentang keyakinan yang akan disepakati. Ini alhamdulillah udah Ade coba waktu di KBM pertama. Tapi ternyata Ade masih kurang tepat menggunakan restitusinya. Ade masih bersifat konsekuensi karena hukumannya masih dari Ade. Ternyata hukuman pun harus dilakukan secara bersama-sama para murid, jadi supaya mereka benar-benar sadar. Oke, yang kedua, mencatat semua masukan. Hingga terakhir itu membuat keyakinan kelas hanya 3-7 keyakinan saja. Oke, lanjut. Next, 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Kelima, manajer. Nah, nanti mau ada bagian sticky note. Bapak Ibu tinggal pilih mau 1, 2, 3, 4 atau 5 atau 1, 2 atau 3, 5. Bebas, oke? Tapi tidak boleh kasih lihat temennya. Habis ditulis, terus dilipat, ditutup. Bapak silakan pilih satu. Gak apa-apa, pilih 2. Ini dua. Boleh. sekarang sebagai 5. Gak apa-apa, Bu, bebas. Mau misalnya Bu Dwi sama ternyata sama Pak Fikir nggak? Kan nggak ketahuan. Ibu, Bu jangan bilang sama Bu Epi biar Bu Epi nggak tahu. Iya. Pilih terus Mas. Silakan pilih satu.
guru penghukum itu biasanya menghardik atau sambil menunjuk dan berkata kasar. Dampak yang diakibatkan pada murid akan menjadi dendam dan tidak menyukai guru tersebut. Sedangkan pembuat merasa bersalah, suara lembut tapi nyelekit. Yang kedua, guru menyatakan kesalahan pada murid dan gurunya menderita, atau maksudnya gurunya merasakan penderitaannya, menceritakan penderitaannya. Nah, kamu tuh kalau kayak begitu nanti bu guru tuh dimarahin sama kepala sekolah. Nah, itu berarti maksudnya posisi guru pembuat merasa bersalah. Dampaknya membuat murid merasa bersalah. Yang posisi ketiga, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi. Posisi kontrol yang ketiga, yaitu teman. Guru bersikap ramah, cenderung bersunda gurau. Dampaknya murid bergantung. Dampaknya murid bergantung pada satu guru saja dan menjadikan murid tidak mandiri. Yang apa itu? Ini yang teman. Oh, teman ya. Nah, jadinya murid hanya bergantung pada satu teman saja. Sedangkan yang pemantau, satu guru saja ya maaf. Jadi dampaknya murid bergantung pada satu guru saja. Fotoin doang, fotoin. Pemantau, nada ekspresi bisa datar, tetap memantau saat diberi sanksi. Jadi kalau anaknya diberi sanksi dia tetap dipantau. Dampaknya memberikan hukuman tanpa melihat nilai kebajikan dari perbuatan tersebut. Yang manajer, posisi yang terakhir yaitu suaranya netral. Jadi dia menyampaikan terus mengidentitas berhasilnya pun netral. Terus yang ketiga menanyakan alasan, ini tak ada hubungannya dengan restitusi. Terus yang keempat itu menemukan solusi. Dampaknya murid mandiri, percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ya, sekarang boleh dibuka. Arisannya boleh dibuka. Boleh dibuka. Mau diubah apa sudah berarti benar ini? Oh, ternyata enggak. Saya sudah nonton. Oke, siap. Sesuai ya ternyata ya berarti ya. Oke. Siap, lanjut. Geser ya. Nah, sudah? Ya, ya. Oke, sekarang masuk di poin 5 kebutuhan dasar manusia. Semenjak saya belajar tentang modul ini, saya jadi tahu, oh ternyata dia ini marah karena kurang satu kebutuhan dasar manusianya. Jadi dari inilah saya belajar 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ini berkaitan dengan seksual, biologisnya, dan makanan, minumnya. Ya, betul. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, itu penguasaan. Penguasaan emosi gitu. Lebih diakui, dia lebih diakui Bu. Yang keempat itu kebebasan, freedom. Bahasa lainnya itu freedom. Jadi dia itu bersifat yang tidak mau dikontrol, kebebasan maksudnya ke sini. Yang kelima itu kesenangan. Selanjutnya, oke, ada 4 kalimat termasuk kebutuhan dasar manusia yang mana? Ini kalimat dari anak murid. Aku senang kejar-kejaran dengan bu guru. Kira-kira ini masuknya ke 5 kebutuhan yang mana? Aku senang kejar-kejaran dengan bu guru. Tapi ini kesenangan bu guru. Nah, yang kedua, ibu kejar aku karena bu guru sayang aku. Berarti yang mana? Penguasaan.
mengejar aku. Nah, betul. Yang keempat, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Betul. Maksudnya kebebasan. Terus selesai tangannya. Tidak, karena hanya ada contohnya 4 kan. Nah, ini dia segitiga restitusi yang tadi ditanya apa itu restitusi, apa itu restitusi. Restitusi tadi udah dijelasin di awal, yang anak itu bisa menemukan sendiri bagaimana solusi yang harus diambil. Nah, ini ada 3 caranya, ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasikan kesalahan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa maksud dari 3 ini? Yang pertama, menstabilkan identitas dengan kalimat Bu Guru tahu bahwa kesalahan pasti pernah dilakukan oleh siapapun. Jadi menstabilkan kondisinya anak tersebut dulu. Tidak harus, kenapa kamu kayak begini? Tidak harus gitu, tapi distabilkan dulu kondisi emosinya. Ini tujuannya membuat anak tenang, stabil terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan kelas. Jadi kita cari tahu dulu nih, boleh tahu mengapa bisa terjadi seperti itu, nak? Gitu. Tapi nggak langsung, kamu sih lagi nakal banget gitu. Tidak, ternyata itu buat cari tahu mengapa bersikap seperti itu dan membuat kesadaran tentang sikap siswa. Jadi tujuannya biar dia sadar kalau yang dia lakukan itu salah, bukan membuat dia takut seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu ingat keyakinan apa yang telah dilanggar dan ini sudah membuat keyakinanmu sebelumnya. Gitu. Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan? Disinilah poin untuk dia menemukan solusinya sendiri. Di menanyakan keyakinan. Poin yang ketiga. Menuntun siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Nah, tujuan segitiga restitusi memecahkan masalah bersama murid. Bukan kita yang memberi solusi, melainkan muridnya sendiri yang menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Seperti itulah kejelasan dan tujuan dari segitiga restitusi. Alhamdulillah, sampailah di pembahasan terakhir tadi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Guru? Beda. Bukan susah kalau Ya. Masih proses ya. Masih proses. Oke. Ada yang mau disampaikan? Berdasarkan pengalaman, siapa tahu ada yang ini Pak Bu Hilda boleh membagikan pengalaman ya, udah paham dari ini dari awal, siapa tahu jadi ngasih trik-triknya kita gitu, siapa tahu. Atau ada yang pernah saya melakukan itu tapi baru tahu gitu. Ada waktu itu saya melakukan ini tidak ada. Oke. Kalau memberikan hukuman bohongan, itu masuk hukuman. Hukuman yang bohongan Artinya begini loh. banyak. Hukuman bohongan yang saya maksud itu begini, hanya sekedar takut-takuti gitu kan, supaya anak itu tidak mengulangi kembali apa yang dia lakukan yang sifatnya negatif. Dan misalkan si anak itu suka ngobrol lah di saat kita sedang menjelaskan. Misalkan, Bulan kamu jangan berisik aja, nanti bapak begini gitu ya. Itu kan istilah takut-takuti. Padahal kita tidak sesungguhnya mengatakan itu. Itu hanya untuk membuat anak itu mungkin tidak mengulangi kembali apa yang dia lakukan. Itu aja. Istilahnya. Terima kasih Pak. Ada yang mau menyanggah? Ada yang mau mencoba menjawab? Sepertinya maksudnya ke sini nih. Ada. Tapi saya malah mau balik nanya lagi ke Pak Evan. Setelah melakukan itu anak jerah atau tidak, Pak? Ya, kalau misalkan untuk dibilang jerah kan mana anak sekarang tidak jerahnya ya, gitu kan. Anak sekarang ya, gitu kan. Anak yang pada saat itu diam gitu loh. Dia tidak risik, tidak ngobrol, gitu kan. Tapi mungkin karena ancaman itu dia tahu bohong, gitu ya, bohong. Jelas, karena memang saat itu ya seperti itu sifatnya. Lagi. Kadang-kadang gitu. Kita kadang-kadang ini loh, apa sih? Gimana ya, melakukan tindakan itu ya salah. Ini seperti ini. Nah, Jadi dia hanya sekedar yang melakukan. tidak selesai nggak istirahat. Tapi kadang kita kasih ya nggak istirahat. Kita Ya, naluri dulu ya. Kalau menurut saya sih sepertinya itu masuk
Dan itu menurut saya ya sepertinya itu tidak sesuai. Nggak ada. Kenapa? Karena anak akan menyepelekannya jadinya. Enggak lah, kemarin juga mau PPN biasa aja, misalnya gitu. Baik sih ya. Apakah Baik. lebih baik kita memberikan hukuman secara sungguhan gitu ya, menurut kemampuan kita itu pun, atau menurut kemampuan yang sudah berlaku bahwa seperti Makasih ya, juga makasih harus ya. seperti ini seperti itu. Kalau menurut saya sih dari yang tahapan tadi. Hukuman bohongan yang saya maksud dan itu begini, hanya sekedar takut-takuti gitu kan, supaya anak itu tidak mengulangi kembali apa yang dia lakukan yang sifatnya negatif. Dan misalkan si anak itu suka ngobrol lah di saat kita sedang menjelaskan, misalkan Fulan, kamu jangan berisik aja, nanti bapak begini gitu ya. Itu kan istilah takut-takuti, padahal kita tidak sesungguhnya mengatakan itu hanya untuk membuat anak itu mungkin tidak mengulangi kembali apa yang dia lakukan. Itu aja sih. Istilahnya masuknya kemana? Terima kasih Pak. Ada yang mau menyanggah? Ada yang mau mencoba menjawab? Sepertinya maksudnya ke sini nih. Ada. Tapi saya malah mau balik nanya lagi ke Pak Epen. Setelah melakukan itu anak jerah atau tidak Pak? Ya, kalau misalkan untuk dibilang jerah namanya anak-anak sekarang tidak ada jerahnya ya, gitu kan. Anak-anak sekarang ya istilahnya anak yang pada saat itu diam gitu loh. Dia tidak berisik, tidak ngobrol gitu kan. Tapi mungkin karena ancaman itu dia tahu bohong gitu ya, bohong. Ya lah, karena memang saat itu ya seperti itu sifatnya. Lagi. Kadang-kadang gitu. Kita kadang-kadang ini loh, apa sih? Gimana ya, lakukan tindakan itu ya salah. Ini seperti ini. Jadi Nanti hanya sekedar yang tidak melakukan selesai nggak istirahat. Tapi memang kita kasih ya nggak istirahat. Kita Ya, oh malu saya. guru ya. Kalau menurut saya sih sepertinya itu masuknya ke hukuman Pak. Dan itu menurut saya ya sepertinya itu tidak sesuai. Nggak ada. Kenapa? Karena anak akan menyepelekannya jadinya. Enggak lah, kemarin juga mau PPN biasa aja, misalnya gitu. Baik sih ya. Apakah Baik. lebih baik kita memberikan hukuman secara sungguhan gitu ya, menurut kemampuan kita itu pun, atau menurut kemampuan yang sudah berlaku bahwa Makasih ya, juga makasih harus ya. seperti ini seperti itu. Kalau menurut saya sih dari yang tahapan tadi kita buat dulu keyakinan kelas. Seperti ini saya tadi katakan, Kesepakatan. anak kita lagi belajar. Tidak cuma tidak boleh istirahat, apabila kalian berisik dengan cara menjelaskan anak-anak di papan tulis. Konsekuensi saya masuknya. Konsekuensi dan Masuknya ke konsekuensi. Pak Guru, boleh duduk sini Pak Guru? Di sini. Jadi menurut saya Pak Epen, Ya. yang Pak Epen tadi Pindah aja sini. itu masuknya masih ke hukuman. Nah, betul. Tapi kalau bisa nanti gunakan yang restitusi supaya anak pun jadinya lebih disiplin gitu Pak Guru. Gitu. Karena di sini pun capaian si modul 1.4 itu membudayakan disiplinnya anak. Seperti itu. Ada lagi yang mau disanggah Bapak Ibu Guru? Sebelum kita ya boleh. Oke, baik ya. Ini saya kan di kelas itu sudah membuat kesepakatan kelas. Tapi saya masih menggunakan hukuman. Seharusnya kan kalau sudah membuat keyakinan kelas kita menggunakan konsekuensi. Nah, tapi saya jadikan hukuman ini sebagai konsekuensi. Contohnya, saya hanya satu nih hukumannya yang menulis segala bersambung. Menurut saya ngambil yang positifnya, sebenarnya itu masuk hukuman. Tapi dengan keyakinan kelas, saya sudah bilang di awal, kalau misalnya kalian melanggar keyakinan kelas, maka konsekuensinya kalian harus menulis tegak bersambung. Menurut berarti itu masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Karena sudah ada di kesepakatan, gitu. Bukannya yang tiba-tiba. Gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan.
sebenarnya. Begitu. Oke. Oke. Tapi ke sana udah ada kesepakatan gitu kan. Tadi seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, kalau hukuman itu bersifatnya spontan. Tapi karena Bu Hilda sebelumnya sudah bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, lebih mudah untuk mengucapkannya. Jadi memberikan hukumannya itu dalam bentuk konsekuensi. Tapi konsekuensinya itu berarti masih dari Bu Hilda ya bentuknya ya, bukan sama-sama murid. Nah, menurut kamu kalau melanggar kita mau apa nih hukumannya gitu? Tidak. Hukumannya kalau misalnya disepakati sama anak-anak jadinya hukumannya berat. Kayak misalnya nanti suruh nyiramin saja Bu. Jadi mereka berpendapatnya seperti itu. Jadi saya pikir ya masih kayak kita cuma disepakati mereka setuju atau tidak. Kalau tidak setuju kan jadi nggak bisa berjalan gitu. Dan mereka setuju. Sudah pernah dijalankan? Sudah. Efektif. Efektif dan mereka lebih mengurangi apa yang mereka bisa lakukan kesalahannya. Oke, siap. Tapi kalau restitusi sudah pernah coba belum? Jadi dia menyepakati masalahnya. Kalau restitusi Solusinya. betul ya, tapi kalau dijelaskan itu bukan cuma 1-2 orang anak yang memiliki kesalahan ya. Kalau kesalahan misalnya datang terlambat. Jadi kalau misalnya ada 5 anak yang melakukan kesalahan, kita nggak bisa melakukan restitusi. Itu yang jadi waktu yang kita ambil. Ini yang saya masih bingung karena restitusi ini dilakukan dengan percakapan gitu. Belum tentu anak mengerti apa itu restitusi. Sebenarnya nggak semua anak bisa menjawab. Itu sih kendalanya buat saya. Tapi kalau ditanya sama Bu Hilda tadi apa hukuman atau konsekuensi, sepertinya lebih masuknya ke konsekuensi, Bu. Betul. Tapi Ada maaf ya. ya? Untuk restitusi sendiri kan itu merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya. Untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, untuk memperbaiki kesalahan mereka itu kan setidaknya harus ada sedikit hukuman. Mereka memperbaiki. Kalau tanpa ada hukuman, mereka tidak akan bisa memperbaiki kesalahan mereka. Gitu. Terima kasih Pak Guru. Jadi gini, yang dimaksud dengan kata merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita sebagai guru itu tugasnya hanya menuntun dengan menggunakan kata keyakinan kelas tadi. Misal gini, dibalik di kata segitiga restitusi tadi, yang di poin ketiga. Nah, nih. Kamu ingat keyakinan apa yang telah dilanggar? Ini masuknya ke restitusi yang di poin 3. Gitu Pak. Kita hanya sebatas menuntunnya aja. Kalau ditanya dengan hukumannya, kaitan dengan hukumannya, itu hukuman itu nanti anak tersebut yang menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang ngasih hukuman. Jadi kamu membersihkan toilet yang tidak seperti itu. Jadi misalnya gini, dia berantem sama temennya. Nah, terus kita tanyakan, kamu ingat keyakinan apa yang telah dilanggar? Misal, dia jawab, misalnya tidak rukun dengan teman Bu, misalnya gitu. Lalu apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, nanti dia yang jawab sendiri, meminta maaf dengan temannya. Disitulah poin dari restitusi tadi. Gitu, Pak. Menuntut. Jadi hukumannya itu tidak serta-merta ada hukuman yang tadi ancaman atau apapun itu. Ya oke lah, untuk membuat salah ini bisa ada mereka bukan. Tapi kan ada lebih dari itu ya. Iya. Misalkan ini kejadian sehari-hari anak fisik, nah kita berikan kepada mereka tugas atau apapun. Saya rasa tugas atau apapun ini merupakan tindakan dari hukuman. Ya misalkan seperti yang dikatakan tadi menulis tegak itu kan bersama sebenarnya hukuman gitu kan. Walaupun hukuman itu tidak untuk apa ya fisik tapi untuk membangun karakter mereka. Tapi saya rasa itu sama berupa hukuman karena mereka sudah mengerjakan apa yang sudah mereka lakukan gitu. Saya rasa seperti itu. Saya mah konsekuensi, udah ada keyakinan sebelumnya, udah ada kesepakatan. Karena melanggar ya kalian kerjakan itu. Ya karena setiap pelanggar pasti ya tindakannya hukuman kan, walaupun mungkin hukumannya tidak berat lah gitu ya. Kalau kita sebenarnya ya apa dari tiga-tiganya ini kalau yang hukuman itu kan memang tidak dilakukan. Nah kan kalau yang konsekuensi atau restitusi kan sama aja bisa dilakukan, ya kan bisa kita lakukan kan.
spontan. Kayak tadi anak datang terlambat, putar lapangan 3 kali ya. Nah, itu berarti maksudnya kehukuman, bersifatnya spontan. Satu malah arah. itu sudah terlambat dia kan kita belum tahu misalnya langsung alasannya kenapa, nah kan itu takutnya kan itu malah misalnya kalau apa orang tuanya karena sakit apa-apa kan kita belum tahu kan alasan, tahu-tahu itu malah memberi beban anak juga seperti itu. Nah, sedangkan yang konsekuensi ini dia dihukum, tapi dia sudah memberikan informasi sebelumnya, nak kamu kalau begini akan dapat ini ya, gitu. Tapi tetap satu arah dari gurunya tersebut tanpa kesepakatan si anak tersebut. Maksudnya gini, bikin hukuman anak itu tanpa minta persetujuan anak itu dulu. Misalnya kayak Bu Hilda tadi, maaf Bu Hilda, nulis tegak bersambung, apakah anak itu setuju atau tidak? Tadi Bu Hilda sudah menyampaikan karena keterbatasan waktu seperti itu. Bagaimana? Masih perlu disanggah? Padahal masih bingung restitusi itu harus pakai hukuman. Jadi harus ada contoh restitusi itu seperti apa. Maksudnya contohnya kalau misalnya ada anak terlambat nih Pak Evan, yang saya bilang waktunya nggak cukup, restitusi itu nggak cukup. Jadi kita bayangkan Menuntutnya Iya, untuk menuntun ke arah restitusi kita butuh waktu. Iya. Dan kalau misalkan anak satu terlambat itu masih bisa kita panggil, nanti ketemu ibu ya di kantor. Jadi Ada istilahnya ada tuntutan gitu kan, Iya. ada tuntutan kan. enggak ada hukuman, jadi di restitusi itu. Nggak ada hukuman, oke lah nggak ada hukuman, tapi tetap ada tuntutan. Tuntutannya apa? Supaya anak itu Berubah. tidak terlambat gitu kan, tuntutan kita kan. Karena hukuman itu sifatnya pasti menuntut untuk lebih baik lagi gitu. Menuntut, Pak, begitu. Menuntut pasti lah. Tapi kalau di restitusi yang saya tahu Itu ya. Mohon maaf nih, setahu saya seperti itu Bu. Mohon maaf ya kan. Nah ini tadi kan ada menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Nah artinya nanti ketika kita di kelas, di siswa kita itu tadi tidak ada istilahnya menghukum sampai wah teriak-teriakan kamu seperti ini, kamu seperti ini, tidak seperti itu lagi. Tapi bisa dipanggil anak tersebut gitu kan, kita tanyakan. Ini nanti larinya ke metode kucing. Guru sebagai kucingnya siswa sebagai cacenya ya, kace seperti itu. Jadi nantinya ke kucing, metode kucing. Ini kalau metode kucing nanti perkembangannya lebih luas lagi mungkin seperti itu ya. Mungkin itu aja sih kesimpulannya kalau segitiga restitusi ini adalah mendorong anak untuk menyadari dengan kesalahannya dan tidak akan diperbuatnya lagi. Jadi bukan kita yang masih tahu kesalahan, tapi anak sendiri nanti akan menjadi dengan kesalahannya. Seperti itu Bu. Terima kasih. Memang sih kendalanya waktu ya, waktunya. Iya. Bilang Sini. iya. Yang udah menjelaskan boleh di depan. Oke, sudah bisa diakhiri Bapak Ibu Guru? Ya, bisa. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas tambahannya Pak Wildan, Bu Hilda, dan pertanyaan Pak Epen, Bu Hilda, serta masukan dari Bu Dwi. Terima kasih. Belum ngomong. Ya, ada ngomong. Ya ngomong Ada yang mau ditambahkan Pak Ahmad? yang lain. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari ini dan berkenan untuk bersama-sama memperhatikan tentang destinasi budaya positif dari modul 1.4 atau modul 1 penutup ini modul akhir di modul 1. Oke, saya akhiri presentasi hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeay.